Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 33 TPB PKN ingin mempresentasikan mengenai kehidupan sehat dan sejahtera yang tertera pada poin ketiga SDGs. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Anggaria Caca Cadara, yang kedua ada Muhammad Fikri Nuryadi, Nur Indah Sri Rejeki, Nurul Fidian, dan Rizky Nurul Afandi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai latar belakang kehidupan sehat dan kesejahteraan. Kesehatan terutama di masa sekarang sangatlah penting. Hal ini karena virus dan bakteri dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Agar kesehatan kita selalu terjaga, oleh karena itu kita harus menjaga lingkungan untuk selalu bersih dan higienis. Di Indonesia sendiri, baik atau buruknya kesehatan dipengaruhi oleh kesejahteraan masyarakat. Kebanyakan penduduk yang memiliki kesejahteraan tinggi pasti memiliki kesehatan dan lingkungan yang baik. Sedangkan banyak masyarakat yang masih kurang mampu dan memiliki kesejahteraan yang rendah, memiliki kesehatan yang rendah. Hal ini karena lingkungan yang kotor dan kurang terawat. Indonesia masih terdapat banyak kasus ketidakmerataan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan berdampak pada beberapa faktor, salah satunya kesehatan dan yang nantinya akan berujung kepada meningkatnya angka kematian di Indonesia. Kesadaran akan pentingnya lingkungan kesehatan yang baik masih sering diabaikan oleh masyarakat sekitar. Padahal lingkungan yang bersih dan baik ini sangatlah penting untuk kesehatan dari kita masing-masing. Menjaga sebuah kebersihan dan lingkungan ialah hal yang wajib bagi setiap individu. Hal ini untuk menjaga dirinya agar tidak mudah terpapar dari segala penyakit. Dengan banyaknya masalah akan ketidakmerataan dari kesejahteraan masyarakat yang berdampak kepada kesehatan masyarakat dan banyaknya kelalaian dan mengabaikan masalah kesehatan membuat seseorang akan cepat untuk terkena penyakit seperti terkena virus dan bakteri jahat yang akan menjadi masalah serius dan berujung kematian. Baik muda maupun tua, baik dia kaya maupun tidak mampu, menjaga kesehatan adalah hal yang penting dan bermanfaat untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Oleh karena itu kami akan membahas lebih dalam tentang pentingnya kesehatan lingkungan, masalah-masalah yang terjadi di Indonesia seperti dampak dari ketidakseimbangan kesejahteraan terhadap kesehatan dan faktor-faktor lainnya seperti memberi akan saran yang terbaik dari permasalahan-permasalahan tersebut. Selanjutnya rumusan masalah yang akan kami bahas. Yang pertama, bagaimana solusi yang baik dan bijak untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan dan kesehatan di Indonesia? Yang kedua, apa saja permasalahan di Indonesia akibat dari ketidakmerataan kesejahteraan dan kepedulian kesehatan? Dan yang terakhir, bagaimana pemerintah dalam memberikan solusi agar masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan? Selanjutnya adalah tujuan yang akan kami bahas. Yang pertama, untuk mengetahui solusi yang baik dan bijak untuk mengetahui permasalahan kesejahteraan dan kesehatan di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja permasalahan di Indonesia akibat dari ketidakmerataan, kesejahteraan, dan kepedulian kesehatan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana pemerintah dalam memberikan solusi agar masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan. Landasan teori. Pertama, pengertian kesehatan. Kesehatan adalah yang menandakan kondisi tubuh manusia bugar, sehat, dan dapat berfungsi normal dengan baik, sehingga kita mampu mengerjakan aktivitas sehari-hari dengan secara fisik. Kita bisa melakukan segala aktivitas. Pengertian kesejahteraan. Kesejahteraan adalah di mana kondisi yang menunjukkan bahwa keadaan yang baik, damai, dan sehat, yang di mana keadaan manusianya makmur dan bahagia. Pengertian virus. Virus adalah organisme yang berukuran sangat kecil dan memiliki molekul asam nukleat DNA atau RNA yang terbungkus di dalamnya. Kesehatan, hak fundamental setiap warga. Kesehatan adalah hak fundamental setiap warga Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil, dan terjangkau bagi masyarakat serta negara yang bertanggung jawab mengatur sepenuhnya hak hidup sehat bagi setiap penduduk termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu.
Definisi pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan upaya meningkatkan derajat kesehatan bagi perorangan maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Dasar hukum pelayanan kesehatan. Dasar hukum pemberian pelayanan kesehatan secara umum diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Kesehatan, yaitu pertama, pelayanan kesehatan perseorangan ditunjukkan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Kedua, pelayanan kesehatan masyarakat ditunjukkan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat. Ketiga, pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS. BPJS Kesehatan merupakan bagian dari akses. Fungsinya adalah melayani bantuan sosial kesehatan layaknya asuransi kesehatan dari pemerintah. Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN merupakan sebuah bentuk jaminan sosial dari pemerintah untuk masyarakat Indonesia yang menggunakan sistem asuransi. Perihal jaminan kesehatan ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai 60 sistem jaminan sosial nasional. Sistem jaminan sosial nasional mengandung 5 komponen, yaitu pertama, jaminan kesehatan nasional, kedua, jaminan kecelakaan kerja, ketiga, jaminan hari tua, 4, jaminan pensiun, dan 5, jaminan kematian. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama ada pengertian kehidupan sehat dan sejahtera. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sehat adalah dalam keadaan baik, segenap badan serta bagian-bagiannya, atau bebas dari sakit, dan yang mendatangkan kebaikan pada badan. Hidup sehat merupakan keadaan hidup seseorang yang terbebas dari segala masalah rohani maupun masalah jasmani. Dapat diartikan juga bahwa orang yang terhindar dari suatu penyakit berarti dia mempunyai pola hidup yang sehat. Pola hidup sehat sendiri adalah suatu upaya seseorang untuk membuat tubuhnya tetap sehat. Pola hidup sehat dilakukan dengan cara memperhatikan segala sisi dalam kondisi kesehatan, baik dari nutrisi pada makanan yang kita makan, minuman, dan perilaku kita sehari-hari. Perilaku sehari-hari yang dimaksud bisa dilihat dari rutinitas olahraga tertentu yang akan berpengaruh dalam kondisi kesehatan setiap orang. Beberapa contoh untuk menerapkan pola hidup yang sehat yaitu adalah rajin minum air mineral, tidur yang cukup, olahraga yang rutin, lalu mengonsumsi buah-buahan, mengonsumsi sayur-sayuran, diet yang tepat, mengonsumsi vitamin, mendapatkan paparan sinar matahari, hindari merokok, dan cek kesehatan yang rutin. Di samping itu, faktor yang mempengaruhi kesehatan juga dapat berasal dari lingkungan sekitar maupun lingkungan sosial. Yang seperti yang kita tahu, manusia merupakan makhluk sosial, di mana manusia tidak bisa hidup sendiri. Karena itu, berinteraksi dengan lingkungan luar merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan manusia. Dengan demikian, berdasarkan pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwasannya pola hidup sehat ialah pola hidup yang berkaitan dengan upaya seseorang guna mempertahankan dan juga meningkatkan kesehatan melalui interaksi yang ada dengan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan kesehatan. Sedangkan kehidupan sejahtera sendiri adalah kehidupan di mana suatu masyarakat merasakan rasa tentram, aman, damai, adil, dan juga makmur. Atau bisa diartikan pula sebagai kata atau ungkapan yang memberikan arti kepada keadaan yang baik dan tentram, dan kondisi di mana seluruh orang yang berada di dalamnya ada dalam keadaan yang sehat, makmur, juga damai. Selanjutnya adalah pentingnya kehidupan sehat dan sejahtera. Seperti yang kita tahu, pada saat ini banyak sekali orang yang belum sadar akan betapa pentingnya hidup sehat bagi kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki tubuh yang sehat dan kehidupan sejahtera, tentunya dapat menunjang aktivitas kita sehari-hari. Misalnya seseorang yang memiliki gaya hidup tidak sehat tentu dapat merugikan diri sendiri dan juga keluarganya. Dengan tidak menjaga gaya kehidupan yang sehat, dapat menjadikan aktivitas sehari-hari menjadi terganggu karena dampak buruk yang ditimbulkan oleh itu. Lalu juga, pentingnya menerapkan gaya hidup yang sehat
dapat dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik bagi kesehatan, serta mengurangi segala perilaku-perilaku yang kurang baik yang dapat memicu tumbuhnya pertengkaran sehingga jauh dari kehidupan sejahtera. Hidup sehat dapat berupa kebiasaan memulai hidup tanpa rokok, tanpa obat-obatan terlarang, dan juga hidup sehat tanpa rokok dan asap rokok. Dengan menerapkan kehidupan yang sehat, akan menjadikan hidup lebih bahagia. Hal ini dikarenakan hidup sehat dapat meningkatkan suasana hati, sebab dengan menjalankan hidup yang sehat, selain dapat meningkatkan suasana hati, menjaga hidup sehat juga dapat meningkatkan rasa percaya diri. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya hidup sehat dengan melakukan olahraga secara rutin, serta mengatur pola makan sehat dapat menstimulasi produksi hormon endorfin yang ada di dalam tubuh. Hal inilah yang dapat menjadikan seseorang menjadi lebih merasa bahagia dan rileks. Selanjutnya adalah cara membangun kehidupan sehat dan sejahtera. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan dan kesejahteraan merupakan hak warga Indonesia yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Setiap individu di negeri ini menginginkan kehidupan yang sehat dan sejahtera. Dan tidak ada satupun yang menginginkan kehidupan yang tidak sehat dan sejahtera. Pola hidup tidak sehat dapat menimbulkan sejumlah penyakit yang menular ataupun tidak menular, dan dapat menyebabkan tubuh kita menjadi sakit sehingga beberapa bagian dari tubuh kita tidak berfungsi dengan baik. Untuk membangun kesehatan dan kesejahteraan, ada 3 tahapan. Yang pertama, meningkatkan gerakan masyarakat hidup sehat. Yang kedua, peningkatan keanekaragaman dan keamanan pangan. Yang ketiga, peningkatan layanan medis. Meningkatkan gerakan masyarakat hidup sehat. Germas merupakan gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Contoh dari Germas itu sendiri adalah yang pertama, berolahraga secara teratur. Olahraga adalah suatu bentuk fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh secara berulang-ulang dan ditunjukkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Dengan melaksanakan olahraga secara teratur, maka tubuh kita akan menjadi sehat dan bugar. Yang kedua adalah makan buah dan sayur. Buah dan sayur merupakan makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena buah dan sayur mengandung unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh seperti vitamin, fruktosa, dan masih banyak unsur lainnya yang terkandung di dalam buah dan sayur. Sehingga dengan mengonsumsi buah dan sayur, maka vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh dapat tercukupi. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan. Hal kecil yang dapat dilakukan dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah dengan mengelola sampah rumah. Selain pengolahan sampah, untuk menjaga kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan cara membersihkan tempat-tempat yang berpotensi dijadikan sarang oleh nyamuk dan penyakit. Selanjutnya adalah meningkatkan keanekaragaman dan ketahanan pangan. Keanekaragaman dan ketahanan pangan merupakan upaya untuk membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup agar terpenuhinya kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif. Tujuan keanekaragaman dan ketahanan pangan yaitu yang pertama adalah memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Indikator yang menandai keberhasilan pangan berkelanjutan adalah kualitas tanah yang dijadikan tempat untuk bercocok tanam subur, bisa berlanjut secara ekonomis dalam artian bahwa petani sebagai pengelola lahan mendapatkan keuntungan dari hasil bercocok tanamnya dan cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Yang kedua adalah terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat tercipta jika kebutuhan akan pangan dan gizi dapat terpenuhi secara seimbang. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui usaha pangan yang dijalankan oleh rumah tangga dan UMKM. Dengan adanya usaha ini diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Selanjutnya adalah meningkatkan layanan medis. Pada dasarnya, tingkat kesehatan masyarakat tidak terlepas dari peran pemerintah dalam memberikan layanan medis kepada masyarakat. Semakin baik layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka akan semakin baik juga tingkat kesehatan masyarakat tersebut. Masih ada ketimpangan layanan medis yang diberikan di mana sebagian besar tenaga medis berada di kota-kota, sedangkan tenaga medis yang berada di desa sangat sedikit. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, maka harus ada penambahan tenaga medis yang bekerja di pelosok-pelosok. Dengan demikian, pelayanan medis yang diberikan akan merata. Selain penambahan tenaga medis, pemerintah juga harus meningkatkan fasilitas kesehatan yang diberikan, seperti pembangunan puskesmas di pelosok-pelosok, membangun rumah sakit, membangun klinik, dan layanan kesehatan lainnya. Dengan demikian, masyarakat akan dimudahkan untuk mengakses layanan kesehatan yang diberikan.
Selanjutnya adalah dampak positif kehidupan sehat dan sejahtera. Yang pertama adalah terhindar akan berbagai macam penyakit. Salah satu manfaat terbesar dari gaya hidup sehat adalah membuat tubuh tidak mudah sakit. Konsumsi makanan yang sehat dengan kandungan nutrisi yang dibutuhkan tubuh akan membuat metabolisme serta imunitas menjadi meningkat yang menjadikan tubuh kita kuat terhadap penyakit. Yang kedua adalah lebih berenergi dan bersemangat. Dengan mengonsumsi makanan dan minuman bernutrisi, rutin olahraga, tubuh akan menjadi lebih bertenaga. Yang ketiga adalah produktivitas meningkat. Lingkungan rumah yang nyaman, tubuh yang sehat akan membuat produktivitas menjadi lebih meningkat. Dengan energi yang cukup, tubuh bisa menjalankan berbagai aktivitas tanpa adanya hambatan. Yang keempat adalah berat badan terjaga. Pola makan yang teratur bukan hanya berdampak positif untuk kesehatan, melainkan juga akan memberikan dampak yang baik bagi tubuh. Berat badan akan lebih ideal dan terjaga jika menerapkan pola hidup sehat dan rajin berolahraga. Yang kelima adalah hidup lebih teratur. Manfaat berikutnya adalah hidup akan lebih teratur. Hal ini dikarenakan tubuh akan menjalani rutinitas dengan lebih merata. Kesimpulan, manusia yang sehat adalah manusia yang memiliki pola pikir sehat, pola makan sehat, pola berperilaku sehat, dan juga pola gerak yang sehat. Berdasarkan pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwa pola hidup sehat ialah pola yang berkaitan dengan upaya seseorang guna mempertahankan dan juga meningkatkan kesehatan melalui interaksi yang ada dengan lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan, atau bisa diartikan seperti keadaan yang baik dan tentram, dan kondisi di mana seluruh orang yang berada di dalamnya adalah dalam keadaan yang sehat, makmur, dan juga damai. Dengan menerapkan kehidupan yang sehat akan menjadikan hidup lebih bahagia. Hal ini karena hidup sehat dapat meningkatkan suasana hati. Sekian dari kelompok kami mengenai kehidupan sehat dan sejahtera. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, dapat ditulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.